Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Yuriska Wati Paris dengan NIM 8114220074 menemani Anda pada hari ini dengan membawakan berita mengenai kebijakan perencanaan kota pada Ibu Kota Nusantara untuk mendukung kesehatan dan keberlanjutan negara. Kebijakan perencanaan kota mempengaruhi gaya hidup perkotaan, kesehatan, dan keberlanjutan. Beberapa kebijakan tidak sejalan dengan bukti kesehatan masyarakat, sehingga menjadi hambatan dalam mencapai lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan. Ada kebutuhan mendesak untuk membangun kapasitas kebijakan dan tata kelola perencanaan kota yang meningkatkan kesehatan, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Untuk menciptakan kota yang sehat dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan terpadu secara vertikal antar tingkat pemerintahan dan secara horizontal di seluruh sektor yang terlibat dalam tata kelola kota, terutama tata guna lahan, transportasi, perumahan, taman, dan infrastruktur. Perencanaan terpadu mencegah tata kelola kota yang terfragmentasi dan mendukung kerangka kebijakan yang koheren. Kebijakan juga perlu didasari oleh bukti. Namun, kebijakan perencanaan kota seringkali tidak sejalan dengan bukti kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada desain perkotaan dan fitur transportasi yang mendorong ketergantungan mobil dan perluasan wilayah pinggiran kota. Dengan tidak memadainya akses terhadap pekerjaan, toko, taman, dan sekolah dengan berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi umum. Kebijakan praktik terbaik mencakup tindakan dan target yang jelas, spesifik, terukur, dan dianggarkan. Agar dapat diukur dan mendukung akuntabilitas, implementasi target kebijakan harus memiliki titik acuan atau ambang batas kuantitatif dan idealnya memiliki kerangka waktu pelaksanaannya. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transportasi, tarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta bermobilisasi. Sebagai pusat transformasi tarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan reservasi dan restorasi utama sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain pusat informasi dan komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Pendekatan transformasi bermukim mengerahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang mendesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Semua hunian Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif.
Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang mengingatkan produktivitas dan etos pekerja, karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Yuriskawati Paris sebagai pembawa acara pada hari ini, pamit undur diri dan terima kasih.